Bab 1095. Karena kamu, aku jadi punya banyak emosi. Karina menoleh dan menatapnya. Kamu yakin surat cinta itu bukan untuk kamu? Karina mengira Kevin adalah pria pendiam dan suka menyendiri, tapi ternyata pria itu kutu buku. Setelah itu aku tahu kalau surat cinta itu untukku, kata Kevin. Waktu teman sekelas perempuan kasih aku surat cinta dan bilang kalau itu untuk pria lain. Jadi aku kasih deh surat itu ke pria lain. Karina bisa membayangkan teman sekelas perempuan itu sangat pecah hati dan terhina karena sikap pria ini. Dia berpikir dalam hati, pria ini bodoh banget sih. Sangat gak menarik, pantas saja dia jomblo sampai umur lebih dari 30 tahun. Emangnya pria itu tampan? Terus setelah itu apa yang terjadi? Karina bertanya sambil tersenyum. Gak. Lebih tampan aku. Kevin langsung menjawab dengan dingin lalu berkata lagi. Setelah itu pria yang terima surat itu pacaran sama cewek yang kasih surat cinta. Iya, aku tahu kamu emang paling ganteng. Karina menertawakannya yang terlihat kesal. Jadi udah berapa banyak pria dan wanita yang pacaran karena kamu? Dia berkata, cuma satu. Karina berpikir sejenak dan bertanya lagi. Apa ada gadis yang terus mengejar kamu untuk waktu yang lama? Kevin mengangguk dan berkata, paling lama setengah bulan, terus dia tahu kalau nilainya jelek dan malu untuk mendekatiku lagi. Karina tidak percaya dengan omong kosongnya. Sejak zaman dulu seorang yang pintar pasti akan dikejar oleh seorang wanita untuk waktu yang lama. Setelah itu mereka akan bersama sampai tua dan jenis cerita romantis ini menarik dan menginspirasi. Tapi kalau mengejar hanya setengah bulan itu terlalu singkat. Karina mengira akan mengejar selama 1-2 semester, atau 1-2 tahun. Terus, apa yang kamu lakukan? Karina masih terus bertanya. Aku gak ngapa-ngapain, aku gak suka gadis tercantik di sekolah. Kevin menyangkalnya, gadis tercantik di sekolah, dasar pamer. Karina langsung bertanya dengan penasaran, gadis tercantik di sekolah. Kamu punya fotonya? Aku mau lihat. Gak. Kevin menggelengkan kepalanya. Ada sih foto kelulusan tapi aku gak ikut foto. Setelah lulus aku gak ada kontak lagi dengan mereka. Awalnya Kevin pergi ke universitas karena suatu alasan dan ternyata dia sangat berbakat. Setelah lulus dia langsung menghilang dan kembali ke dunianya yang berbahaya. Selama kuliah dia tidak punya teman sama sekali. Karena Kevin tahu dia dan orang-orang itu punya dunia yang berbeda. Karina mengalihkan topik, kamu yakin gadis yang deketin kamu selama setengah bulan itu sudah menyerah dan gak bertanya apapun padamu? Kenapa wanita ini terdengar tidak percaya pada Kevin ya? Kevin berpikir sejenak lalu bertanya, sikat gigi setiap hari termasuk gak? Karina bertanya, setiap hari cuma tanya soal sikat gigi? Iya, dan gadis itu selalu tanya padaku. Terus dia pernah tanya soal terakhir padaku dan aku bilang kenapa dia nanya hal gak penting kayak gitu. Kalau hal kayak gitu aja dia gak tahu kenapa bisa masuk universitas. Setelah itu dia gak pernah datang menemuiku lagi. Kevin berkata dengan datar. Karina yang nilainya tidak terlalu bagus saat ujian merasa kesal saat mendengar ini. Pertanyaan terakhir biasanya yang paling sulit. Kan? Sial, kenapa orang ini sombong sekali, sampai tidak peduli dengan siswa biasa? Dia berkata dengan muram, waktu aku kuliah aku gak bisa kerjakan soal terakhirku. Kevin menyadari adanya bahaya dan tidak langsung menjawab, dia merenung selama hampir setengah menit. Setelah itu dia berkata, kalau kita di jurusan yang sama, aku pasti ajarin kamu atau kamu mau menyalin jawabanku waktu ujian. Yakin mau bantu aku? Bahkan biarin aku salin jawabanmu? Karina mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu. Dia tidak percaya Kevin adalah orang yang mau memberikan jawabannya untuk disalin orang lain. Mau kok, kalau kamu pacarku, katanya. Kalau aku bukan pacarmu, gimana? Kata Karina. Kevin meliriknya dan bertanya, kamu mau dengar kebenaran atau yang bohong? Kebenaran? Gak akan. Bahkan mungkin aku bilang kamu ganggu studiku. Kevin menjawab ini dengan sangat berhati-hati.
Karina merasa geli juga kesal saat mendengar ini. Kemudian mereka mengobrol cukup lama untuk membahas masa kuliah Kevin. Setelah itu Kevin mencoba membujuknya untuk tidur, tapi wanita itu masih terus bertanya. Dia bertanya apakah Kevin pernah bermain basket. Biasanya orang tampan akan bermain basket. Kevin menjawab dengan arogan dan berkata tidak. Dia bilang bermain basket itu tidak berguna dan lebih baik belajar. Kevin hanya pernah masuk ke ruang kelas dan ke rumah kontrakannya. Jika pergi meminjam buku, maka dia akan membawa buku itu pulang dan membacanya di rumah. Karena nilainya yang bagus, jadi dosen tidak banyak bicara saat dia sering tidak masuk kelas. Saat itu dia tidak punya banyak uang dan tidak pernah kehilangan beasiswa. Bahkan sebelum lulus, dosen dan profesor berlomba-lomba untuk memperkenalkannya ke industri medis. Tapi setelah lulus Kevin langsung menghilang. Karina bertanya, "Kamu gak merasa kesepian?" Kevin tersenyum lembut. "Gak kok, selama aku punya buku medis yang bisa aku baca. Kalau aku bisa kembali dan bersamamu, aku pasti gak merasa kesepian." "Karina, aku jatuh cinta padamu dan aku merasakan banyak perasaan dan emosi saat bersamamu." Perasaan Karina terasa seperti campur aduk. Dia tidak bisa bicara untuk sementara waktu. Kevin terlihat seperti orang yang selalu menyendiri dan dingin. Dia juga orang yang selalu stabil. Sedangkan Karina cukup pemarah. Pria itu juga tidak terlalu banyak tertawa saat bersamanya. Tapi dia tidak menyangka kalau dirinya punya banyak pengaruh di hidup pria itu. "Coba ceritakan padaku masa kuliahmu," kata Kevin untuk memecah keheningan. Ingatan Karina tidak sebaik Kevin dan dia memberitahu pria itu tentang apa yang terjadi di sekolah, di rumah dari masa kecil hingga dewasa. Ada yang menyenangkan juga menyedihkan. Karina lebih mengingat masa kuliahnya dan sengaja memberitahu Kevin dengan sedikit bangga. Ketika kuliah dia adalah salah satu gadis tercantik dan ada banyak teman sekelas pria, junior juga senior yang mendekatinya. Tapi setelah itu ekspresi Kevin berubah muram seolah-olah kekasihnya direbut orang lain. Karina menatap wajahnya dan tertawa. Dia bersandar pada Kevin dan terdiam. Kevin menoleh ke samping, melihat kalau Karina tertidur dan tersenyum tipis. Mereka menghabiskan sore dengan sangat menyenangkan. Saat melihat Karina yang tertidur pulas, Kevin tidak bisa menahan senyumannya. Dia mengambil remote untuk mematikan TV dan setelah itu membawanya kembali ke kamar. Bab 1096, hari yang begitu menyenangkan, di dalam kamar. Kevin perlahan meletakkan Karina di tempat tidur dan menyelimutinya. Ketika hendak berbalik, pergelangan tangannya dipegang. "Kevin, temani aku tidur dong." Karina berbicara dan terlihat sangat mengantuk, bahkan tidak membuka matanya. "Aku bangunin kamu ya." Kevin duduk di samping tempat tidur, melepas sandalnya lalu berbaring di sampingnya. Karina masuk ke dalam pelukannya dan merasa nyaman. Tidur bersama itu lebih nyaman daripada tidur sendirian. Saat Kevin pergi, Karina merasa takut dengan keheningan. Seolah-olah dia seperti tidur, tapi kemudian terbangun dengan kaget karena mimpi seperti jatuh dari tebing dan merasa kesepian. "Tidurlah." Kevin menarik selimut untuknya lalu membelai rambutnya. "Malam ini makan apa?" Karina bertanya. Kevin ingin tertawa ketika mendengar ini karena Karina tidak lupa soal makan meskipun hampir tertidur. "Kamu mau makan apa?" tanyanya sambil tersenyum. "Mau hotpot, boleh." Dia berkata dengan pelan. Saat ini sedang musim panas dan itu adalah makanan yang panas. Tapi Kevin masih memenuhi keinginannya. "Oke, nanti kita menyalakan AC, tapi kamu harus pakai jaket supaya gak kedinginan." "Ayo tidur." Selesai mengatakan ini, Karina tidak bicara lagi. Kevin mencium bibir dan pipinya, memejamkan mata dan tidur. Biasanya Kevin tidak tidur di siang hari, jadi dia hanya tidur selama 1 jam lalu bangun untuk menyiapkan makan malam. Setelah tinggal bersama Karina selama setengah tahun, Kevin sudah hafal dengan makanan kesukaan pacarnya. Karina bukan orang yang pilih-pilih makanan, dia hanya tidak suka makanan yang terlihat seperti cacing, contohnya teripang.
Dia suka semua makanan asalkan dimasak dengan enak dan akan makan dengan lahap. Karina biasanya menyukai lada putih, jadi Kevin membuat kaserole dengan isian ayam dan babi untuk kuah hotpot. Karina sangat menyukai daging, jadi Kevin membeli daging sapi yang berlemak, daging domba, sayur pakcoy kesukaannya. Dia juga membersihkan udang, ayam sendiri. Karina juga menyukai usus dan jeroan ayam, ikan filet dan 2 sayuran. Dia memberitahu Kevin kalau keluarga River adalah keluarga kaya dan sangat menjaga makanan, sehingga dulu dia tidak bisa makan jeroan atau cakar ayam di rumah. Karina bangun ketika sudah sore. Dia melihat matahari terbenam di luar jendela lalu bangun dari tempat tidur. Karina keluar kamar setelah menyikat gigi dan mencuci muka. Dia berjalan ke ruang makan dan merasa kedinginan. Dia bergegas pergi ke dapur. Kevin, acnya kok dingin banget? Wah, wanginya enak banget. Kamu masak apa? Perhatian Karina langsung teralihkan karena aroma makanan yang sangat enak. Bukannya kamu bilang mau makan hotpot? Aku turunkan suhu AC supaya gak kepanasan saat makan hotpot. Kevin mengeringkan tangannya dan menepuk pantatnya. Kembali ke kamar dan ganti bajumu. Aku akan bawakan semangkuk sup dan tunggu aku. Oke, Karina melompat dan mencium pipinya. Kemudian berbalik meninggalkan dapur, kembali ke kamar dan memakai kardigan. Dia berdiri di depan cermin, berbalik, kemudian mengambil foto dan mempostingnya. Isi captionnya dingin banget. Setelah memposting, dia kembali ke dapur. Kevin menyajikan semangkuk sup ayam dan babi untuknya, sangat wangi. Makan dulu supnya, aku mau ambil dulu punyaku. Karina menyuapinya, enak. Menurutmu gimana? Kevin bertanya batik. Dia tersenyum dan pergi ke dapur untuk mengambil sup. Saat mencoba supnya, terasa manis dan ada bau obat herbal yang membuat sup itu terasa enak dan juga aroma lada putih yang kuat. Karina sedang memakan sup dan melihat pria yang di dapur sepertinya sedang sangat senang. Karina mengambil foto sup ayam itu dan berniat untuk pamer. Karina, aku sangat senang. Foto, setelah selesai memposting, dia lanjut memakan supnya lagi. Beberapa saat kemudian Gushen menelepon. Saat Karina menjawab teleponnya, Gushen sudah lebih dulu bertanya. Karina, Kevin menyiksamu ya? Karina tampak bingung. Gak kok, kata siapa? Dia saja cuma buatin kamu sup. Masa itu gak menyiksamu? Sebelumnya kamu juga bilang lagi kedinginan. Kamu sakit? Dia gak jagain kamu ya? Waktu itu kamu terluka dan sekarang sakit. Kamu demam makanya kedinginan? Gushen berkata dengan marah. Karina bingung saat mendengar ini dan entah kenapa jalan pikiran Gushen sangat aneh. Kenapa dia bisa mengarang cerita yang sangat berbeda dari kenyataan? Kak, cedera tanganku hampir sembuh dan aku sehat. Karina mengklarifikasi dengan serius. Kami makan hotpot malam ini dan Kevin nyalakan AC ke suhu paling rendah. Dia masih masak dan aku sedang makan sup. Dia masak sup ayam dengan babi. Enak banget loh. Kayaknya aku bisa makan 3 mangkuk deh. Kamu sudah kembali ke Kyoto. Gak kangen masakan Kevin yang enak? Hanya ada keheningan setelah Karina selesai bicara. Kok? Karina memanggilnya dengan raga. Karina, keterlaluan. Kamu buat aku iri. Gushen berteriak marah di telepon. Dia berpikir Kevin menyiksa adik perempuannya. Tapi ternyata mereka sedang makan hotpot di rumah, di hari yang panas dan itu tidak manusiawi. Karina mengingatkannya. Kok kamu kan udah punya pacar? Jangan bahas Daisy deh, aku akan dibunuh olehnya. Gushen berkata dengan kesal. Kamu tahu, dia bahkan berantem dengan fansku dan sekarang isi komentar Instagramku ramai sekali. Banyak fans yang berpaling dariku. Kenapa dia berantem sama fans kamu? Karina bertanya dengan penasaran. Bukannya dia bilang kalau dia adalah pacarku di depan media? Terus aku juga mengiyakannya. Karina, kamu tahu kan banyak artis setelah mengumumkan hubungan cinta mereka. Pasti ada fans yang tidak senang. Fansku juga sama. Mereka tidak suka Daisy dan tidak mengakui mereka jadi pacarku.
Lalu Daisy menemui mereka dan berantem dengan fansku. Gusion mencurahkan isi hatinya. Daisy sama sekali tidak peduli atau menyukainya. Dan dia melakukan hal ini bukan karena tidak diakui sebagai pacar Gusion, tapi karena memegang gelar sebagai pacar Gusion dan ingin membuat masalah untuk Gusion.